sabar ya nanti. Nah dengan situ duduk memuji debata, jawaban tulimo nasai tok namasa dengan dopamu ahok sini modari mangempehon ujungan sitomi. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 10 Maret 2025. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 10 Maret 2025, diambil dari Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hidup dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita mengetahui Mazmur 118 ini adalah mazmur pujian, mazmur ucapan syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup orang percaya atau pemazmur di sini. Dan ayat 17 menunjukkan keyakinan pemazmur bahwa Tuhan menyelamatkan dirinya dari maut agar ia tetap hidup dan bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Kita melihat dua hal penekanannya. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Pemazmur mengalami kesulitan besar, mungkin dalam bentuk ancaman musuh atau penderitaan. Tetapi ia yakin bahwa Tuhan masih memberinya kehidupan. Ini bukan hanya hidup secara fisik, tetapi juga hidup dalam maksud dan rencana Tuhan. Kemudian, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pemazmur tidak hanya bersyukur karena diselamatkan Tuhan, tetapi ia juga berkomitmen untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Hidup yang diberikan oleh Tuhan harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama, hidup adalah anugerah Tuhan. Kita hidup bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan semata.
Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Atau belajar bersyukur dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan suka maupun dalam duka. Mengapa? Karena jika kita masih hidup hari ini, itu karena Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kedua, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ada banyak bahaya dan tantangan dalam hidup ini, tetapi Tuhan yang memegang kendali. Seperti pemazmur di sini yang selamat atau diselamatkan dari berbagai kesulitan, maka kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam berbagai keadaan. Oleh karena itu, janganlah kita hanya menikmati berkat Tuhan sendiri, tetapi mari kita menceritakan berkat-berkat Tuhan itu kepada orang lain. Bagaimana Tuhan telah menolong kita. Marilah kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bagikanlah pengalaman hidupmu kepada keluarga, kepada teman, kepada jemaat. Agar mereka juga dikuatkan. Ketiga, hidup yang berarti adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menyaksikan kasih Tuhan. Mengapa? Karena kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari akan menjadi penguatan, penghiburan, pengharapan bagi orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan tujuan yang benar. Hidup bukan hanya untuk mencari kesenangan duniawi, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Gunakanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mengasihi, untuk melayani, dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang selalu ada tantangan dalam menghidupi ketiga hal yang kita sebutkan tadi. Misalnya, saat menghadapi masalah, kita cenderung mengeluh dibanding melihat kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, sulit bagi kita bersyukur di tengah penderitaan. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana saya dapat lebih bersyukur atas hidup yang Tuhan beri? Kemudian kadang kita merasa tidak cukup layak atau takut ditolak saat ingin menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, saat ingin bersaksi tentang anugerah Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Kita takut atau malas untuk bersaksi. Pertanyaannya di sini adalah, apakah kesaksian yang bisa saya bagikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya? Atau juga, banyak orang lebih fokus pada kesuksesan duniawi daripada mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, mereka atau kita sering terjebak dalam gaya hidup duniawi. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana saya bisa lebih hidup bagi Tuhan setiap hari? Hidup bagi Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mazmur 118 ayat 17 ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan gunakan untuk memuliakannya. Dan kita dipanggil
untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita dengan tujuan yang benar. Marilah kita hidup dengan iman. Marilah kita bersyukur setiap hari atas anugerah yang Tuhan beri. Marilah kita tetap setia menjadi saksi Tuhan dengan berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami, keluarga, orang-orang yang kami kasihi yang dalam keadaan berduka. Terutama karena perpisahan dengan orang-orang yang dikasihi, yang kami kasihi. Berilah Tuhan kekuatan, berilah Tuhan penghiburan, dan berilah Tuhan pengharapan. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, sedang dalam pengobatan, sedang dalam perawatan atau penyembuhan. Biarlah mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang memulihkan, menguatkan, dan menyembuhkan. Berkati juga keluarga yang mendampingi mereka. Ya Tuhan, jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu membawa kebaikan bagi mereka semua. Membawa pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami. Orang-orang yang kami kasihi atau siapa saja yang sedang dalam pergumulan berat. Atau hari ini akan mengambil keputusan dalam berbagai persoalan hidup dan tantangan hidup yang mereka hadapi. Tuhan tuntun, pimpin, dan arahkanlah mereka. Agar mereka mengambil keputusan seturut kehendak-Mu. Tuhan, hari ini kami berserah diri dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami dalam hal apa yang akan kami kerjakan. Kiranya itu membawa sukacita bagi kami semua. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.